Iya, Pak. Oke, untuk mata kuliah prinsip stratigrafinya sudah saya buat LMS-nya. Jadi teman-teman bisa buka video pembelajaran gitu ya. Kalau memang kurang paham di pertemuan hari itu gitu kan, atau hari ini bisa teman-teman buka lagi videonya dari link yang ada di LMS ya. Sudah pernah buka Learning Unja ya, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi sebelumnya saya minta maaf ya karena baru sekarang ya saya aktif untuk menggunakan ini ya LMS-nya ya. Karena kalau di semester kemarin mungkin sangat aktif ya. Dan sekarang mungkin karena banyak kuliah di Zoom gitu ya. Jadi saya jarang upload gitu. Diam dulu. Tapi ngajar. Oke, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Jadi ini untuk materi mata kuliah prinsip stratigrafi ya. Di pertemuan kedua dengan saya ya. Jadi sesuai dengan RPS, di sini kita mempelajari tentang material sedimen dan juga batuan asal ya, atau provenance ya. Oke, next. Nah, mungkin kita bahas tentang batuan sedimennya dahulu ya. Jadi batuan sedimen ini adalah batuan yang terbentuk dari bahan yang pernah lepas dan bahan terlarut hasil dari proses mekanis dan kimia ya. Dari batuan yang telah pernah ada sebelumnya ya. Atau dari cangkang binatang ataupun dari sisa tumbuhan ya. Nah, proses mekanis dan kimia ini contohnya mungkin dari proses pelapukan ya, dan juga dari erosi ya. Sedangkan dari proses kimia ini biasanya berupa proses penglarutan gitu ya. Proses tersebut mencakup penghancuran batuan oleh pelapukan dan erosi, hasil gedungannya, dan pengangkutan hasil tersebut ke tempat di mana diendapkan ya. Endapan tersebut kemudian terubah oleh proses kontraksi, sementara menjadi batuan yang padat atau mengalami litifikasi gitu ya. Oke, saya lanjut aja next. Nah, studi tentang urutan strata batuan sedimen adalah sumber utama untuk mengetahui tentang sejarah bumi ya, termasuk paleogeografi, paleoklimatologi, dan sejarah kehidupan ya. Nah, disiplin ilmu yang mempelajari sifat dan asal batuan sedimennya adalah sedimentologi ya, dan juga prinsip stratigrafi. Gitu ya. Nah, batuan sedimen ini dia terbentuk dari proses weathering atau pelapukan ya, erosi, transportasi, deposisi, dan juga litifikasi ya, di mana semua proses ini terjadi secara kontinu ya, atau secara terus-menerus. Nah, sedimentary rock always being made and found nearly everywhere ya. Jadi batuan sedimen ini dia dapat kita temui hampir di semua tempat ya, karena memang 75% dari outcrop ya, singkapan yang ada di kerak benua ya, atau kontinen ini dia merupakan batuan-batuan sedimen gitu ya. Nah, batuan sedimen ini dia mengandung bukti-bukti tentang peristiwa dan juga lingkungan pada masa lalu ya. Nah, bisa dilihat dari fosil yang terdapat di batuan sedimen dan juga bisa untuk menentukan umur ya, dan juga kejadian-kejadian yang terjadi di zaman lampau mungkin ya. Dan juga batuan sedimen ini dia quite important economically ya. Jadi dia sangat penting dan juga bernilai ekonomis mungkin ya, karena batuan sedimen ini dia bisa berperan sebagai suatu wadah dari suatu reservoir air ya, ataupun sebagai suatu wadah suatu reservoir migas ya. Lalu pada batuan sedimen juga bisa kita temui endapan-endapan mineral ekonomis ya, contohnya perak, emas, nikel, timah, dan lain-lain mungkin ya. Oke, kita lanjut ya. Batuan sedimen secara umum ya,
sedimen atau batuan sedimen terbentuk dengan dua cara ya. Yaitu yang pertama itu adalah batuan sedimen yang terbentuk dalam cekungan ya, atau dengan kata lain dia tidak mengalami proses transportasi ya, atau kita kenal dia terbentuk secara in situ mungkin ya. Nah, sedimen ini dikenal sebagai sedimen autochthonous gitu ya. Nah, yang termasuk ke dalam kelompok batuan autochthonous ini antara lain adalah batuan evaporit ya. Contohnya mungkin halit atau garam ya, dan juga batu gamping. Batuan yang mengandung CaO3 yang besar ya. Lalu nomor 2, batuan sedimen yang mengalami proses transportasi atau dengan kata lain sedimen yang berasal dari luar cekungan ya, yang tertransportasi dan diendapkan di suatu cekungan. Itu ya. Nah, sedimen ini dikenal dengan sedimen allochthonous ya. Yang termasuk ke dalam sedimen ini adalah batu pasir, konglomerat, breksi, batuan aplikasi, dan lain-lain mungkin ya. Okay, next. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit untuk material sedimennya gitu ya. Nah, kira-kira teman-teman perlu nggak dijelaskan untuk proses deskripsi batuannya? Atau sebenarnya itu kan sudah diajarkan ya, untuk deskripsi batuan itu kan sudah diajarkan di petrologi ya. Apa perlu saya ulang di sini atau kita langsung masuk ke batuan asal? Gimana? Nggak perlu kayaknya ya. Gimana teman-teman? Bisa diulangi Pak agar lebih mengingatkan Pak. Diulangi, berarti saya jelaskan kembali ya untuk deskripsi batuan. Ya. Atau diulangi pertanyaannya. Gimana teman-teman? Halo? Kalau nggak perlu, langsung saya jelaskan tentang batuan asalnya aja. Karena tadi kan untuk sedimennya itu hanya saya jelaskan ininya aja ya. Pengantarnya saja gitu ya. Gimana? Halo? Baik Pak, lanjut aja Pak ke batuan asal Pak. Oke, itu ya. Kalau untuk deskripsi mungkin simpel ya. Teman-teman mungkin. Di SS. Ya, gimana? Oke, enggak ya. Jadi untuk provenance mungkin enggak terlalu banyak ya slide-nya ya. Oke. Oke, kita lanjut ya, batuan asal atau provenance ya. Jadi berdasarkan terminologi ya, kata batuan asal berasal dari kata provenance ya, yang berasal dari bahasa Perancis, yakni provenir ya, yang bermakna asal mula atau timbul juga atau timbul ya, yang juga dieja sebagai provenience ya, yang memiliki makna daerah asal ya. Menurut Petitjohn tahun 1987 dalam box 2008 ya. Nah, saat ini kata provenance ini digunakan oleh para ahli geologi itu bukan sekedar untuk menjelaskan daerah batuan ini berasal ya, atau asal dari batuan sedimennya itu ya. Nah, untuk saat ini makna dari provenance ini dia meluas ya, dan mencakup lokasi dari daerah asal, lingkungan pengendapan, arah dari transportasinya, ya, ukuran dan volume sedimen, litologi dari batuan asal, ya, setting tektonik dari daerah asalnya, ya, serta mungkin sampai ke paleoklimatnya atau iklim purba dan juga relief dari daerah asal sedimennya. Tuh ya, jadi dia definisi dari batuan asalnya udah mulai meluas mungkin gitu ya. Nah, oleh karena itu ya, penelitian mengenai provenance ini ya sangat penting untuk memahami tentang paleogeografi ya menurut Box tahun 2008. Nah, studi tentang batuan asal atau provenance ini juga merupakan salah satu judul favorit ya oleh kakak-kakak kalian untuk ini ya, melakukan skripsi atau tugas akhir ya, karena memang bahasanya ini saya bilang itu tidak terlalu sulit ya. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana analisa dari batuan asal atau provenance ini ya. Sehingga teman-teman mungkin bisa menjadi rujukan untuk melakukan penelitian atau studi untuk magang nanti mungkin ya. Oke, saya lanjut.
Batuan asal ya. Jadi di Thomson and Souczek ya tahun 1979 membagi tipe utama provenance dari tatanan tektoniknya ya. Yang pertama itu adalah provenance atau batuan asal dari blok kontinen ya atau benua, lalu batuan asal dari busur magmatik ya, dan yang ketiga ada provenance recycle Oregon ya atau Oregon daur ulang ya. Okay, next. Nah ini yang pertama tadi ya, provenance blok kontinen atau benua adalah provenance blok benua terletak di dalam massa benua yang dibatasi oleh tepi benua pasif ya dan sabuk orogenik atau zona lempeng konvergen. Nah ini sabuk orogeniknya, ini adalah tepi benua pasifnya ya. Jadi provenance blok kontinen ini adalah batuan asal yang berasal dari kerak benua ya, intinya seperti itu. Nah, pada provenance blok benua ini, batuan sumber ini terdiri dari batuan-batuan beku plutonik, batuan metamorf, dan juga batuan sedimen ya, serta batuan vulkanik gitu ya. Nah, sedimen yang tererosi biasanya terdiri dari pasir kuarsa ya, feldspar dengan rasio feldspar dan plagioklas yang tinggi ya, lalu fragmen dari batuan sedimen dan metamorf mungkin seperti itu ya. Nah, erosi sedimen yang berasal dari benua dapat tertransport sampai ke perbatasan dari tepi cekungan samudra ya, atau terdeposisi di cekungan lokal ataupun cekungan yang ada di kontinen atau kerak benua seperti itu ya. Bisa itu cekungan di backyard basin ya, ataupun cekungan forward basin seperti itu ya, atau batas dari zona subduksi seperti ini kan adalah cekungan juga ya. Okay, next. Lalu yang kedua adalah provenance busur magmatik ya. Jadi provenance busur magmatik ini terletak di zona-zona lempeng konvergen ya, di mana sedimen yang tererosi umumnya berasal dari busur magmatik ya, yang terdiri atas dataran tinggi gunung api ya, atau undissected arc. Gitu ya. Nah, runtuhan vulkanik klastik dari dataran tinggi ini terdiri dari fragmen litik vulkanik ya. Litik ini adalah hancuran dari batuan dasarnya ya. Jadi kan erupsi vulkanik itu kan ada yang sifatnya besar ya. Nah, kalau ya erupsinya itu besar sifatnya ya, dia sifatnya eksplosif. Nah, ledakannya itu bisa menghancurkan batuan dasar yang ada di bawah gunung api itu. Sehingga hancuran dari batuan dasar itu dia terlontar ke udara ya, lalu mengendap. Nah, itulah yang kita sebut sebagai litik ya. Fragmen-fragmen hancuran dari batuan dasar ya. Dan feldspar, plagioklas. Nah, kuarsa dan feldspar ini biasanya sangat jarang di mana penutup vulkanik tergerus oleh erosi menyingkap batuan plutonik di bawahnya gitu ya. Oh, sorry ya. Jadi untuk mineral kuarsa dan feldspar biasanya sangat jarang ditemui ya untuk provenance busur magmatik ini ya. Karena adanya proses erosi ya, menyebabkan yang menyebabkan batuan plutonik yang di bawah gunung itu tersingkap seperti itu ya. Nah, juga sedimen dari dataran tinggi gunung api ini juga dapat tertransportasi sampai batas palung ya, atau terendapkan di cekungan depan busur ataupun cekungan belakang busur seperti itu ya. Okay, next. Yang ketiga adalah provenance Oregon daur ulang. Nah, itu ya. Untuk provenance Oregon daur ulang ini terletak pada zona lempeng konvergen ya, atau berada di zona-zona subduksi ya, di mana tumbukan lempeng utama menyebabkan pengangkatan di sepanjang sabuk tumbukannya atau di zona subduksi tersebut ya. Nah, pada saat dua massa benua bertabrakan ya, batuan sumber pada zona tabrakan terangkat yang biasanya merupakan batuan sedimen atau metamorf ya, di sepanjang tepi benua dari tabrakan yang sebelumnya ya. Nah, detritus yang terlepas dari batuan sumber ini terdiri dari fragmen batuan sedimen sampai dengan metasedimen ya, dengan kandungan kuarsa yang moderat ya atau sedang, serta perbandingan kuarsa dan feldspar yang tinggi ya. Nah, ketika massa benua bertabrakan dengan kompleks busur magmatik, batuan sumber yang terangkat dari batuan ultramafic yang terdeformasi ya,
basalt dan lain-lain ya, serta variasi dari tipe batuan lain seperti greenstone ya, batuan beku yang termetamorfosa dengan derajat rendah ya, atau kis hijau ya kita kenal ya. Lalu ada batuan rijang ya, batuan sedimen laut dalam, lalu argilit, serpih yang termetamorfosa dengan derajat rendah ya, lalu batu pasir litik dan juga batu gamping seperti itu ya. Oke, next. Nah, ini adalah cara untuk membedakan derivatif sedimen dari ketiga provenance tatanan tektonik ya. Nah, ini kita dapat dengan menggunakan diagram segitiga KFL ya. Mana Q-nya adalah kuarsa, F-nya ini adalah feldspar-nya ya, L-nya ini adalah litiknya ya, dan Qm-nya adalah kuarsa monomineralnya ya. Nah, jadi dari hasil rekonstruksi dari kandungan mineral tersebut nantinya dilakukan persentase jenis mineral yang paling banyak terkandung ya, sehingga bisa kita tentukan dia masuk ke dalam tatanan tektonik yang bagaimana ya. Nah, itu. Yang sebelah kiri ini adalah plotting antara diagram KFL ya. Yang ini adalah contoh ternary diagram ya. Jadi teman-teman mungkin di petrologi sudah pernah terbiasa ya dalam melakukan plotting di segitiga ternary seperti ini ya. Jadi kalau ini kuarsanya, ini F-nya ya, feldspar-nya, ini adalah litiknya ya. Jadi untuk melihat feldspar dari sini 0, ini ke 100-nya ya. Untuk menghitung nilai litiknya ini 0, ini sampai 100-nya. Untuk kuarsa dari sini 0, sini 100-nya. Itu ya. Jadi urutnya berarti nilai 100-nya ya. Atau nilai tertingginya maksud saya ya. Nah, ini adalah yang warna abu-abu tua gitu ya. Ini adalah provenance pada continental block ya. Ini di bagian yang abu-abu tua. Jadi dia dibagi 3 jenis ya. Ada basement uplift ya, pengangkatan basement, ada transitional continental, dan juga ada keraton interior gitu ya. Lalu yang warna abu-abu terang itu adalah recycle orogenic ya, di daerah-daerah subduksi biasanya ya. Lalu yang warna putih adalah batuan asal yang berasal dari magmatic arc ya, atau dari busur magmatik. Itu dia dibagi 3, ada dissected arc ya, ada dari ketinggian gunung api, ada transitional arc ya, lalu ada undissected arc, berarti bukan dari tinggian gunung api. Nah itu ininya ya, klasifikasi dari nilai KFL ya. Nah, yang sebelah kanan adalah klasifikasi dari Qm ya, Qm-nya adalah kuarsa non-mineralik, F-nya adalah feldspar, dan Lt-nya adalah litiknya ya, sama, ya, hampir sama. Jadi kalau di sini di sepanjang kanannya adalah recycle orogenic-nya ya, dan di bagian tengah adalah magmatic arc-nya, dan yang bagian sini adalah continental block-nya ya. Nah ini klasifikasinya dari Dickinson ya, tahun 1979. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan plotting ya, plotting dari data KFL ya, untuk menentukan kalau data itu berada di tatanan tektonik yang bagaimana ya pada zaman dahulu. Adapun dari hasil analisa ini dulu ya. Jadi ini datanya ya, data Qm-nya adalah kuarsa monomineralnya ya, nilainya 73%. Lalu ini QP ini adalah ini ya, kuarsa polikristalinnya, nilainya 1%. Lalu F ini feldspar-nya ya 2%, dan ini adalah litiknya ya 26%. Di mana untuk mencari nilai Q-nya ya, maka total kuarsanya adalah kuarsa mineral, monomineral ditambahkan kuarsa polikristalnya. Lalu nilainya adalah 73 tambah 1, maka nilainya adalah 74. Jadi Q-nya adalah 74. Lalu untuk mencari nilai LT-nya, L tambah QP ya. Di mana nilai L litiknya adalah 26%, kuarsa QP-nya adalah 1%, maka nilai LT-nya adalah 27%. Maka tinggal kita plot ya. Jadi Q-nya dulu ya, 74% ya.
F-nya 2%, L-nya adalah 26%. Jadi mungkin kita plot dulu dari F-nya dulu ya. F-nya, kalau F berarti kita bacanya di sini ya. Oke, ini ya. Ini adalah nilai F-nya ya. Maka nilai 2% itu ada di sini garisnya ya. Nilai 2% ada di sini garisnya. Lalu nilai L 26% ya. L adalah ini 100%-nya di sini, berarti nolnya di sini ya. L-nya 26, ini 20, ini 25 tengah ya. Geser sedikit berarti 26. Nah, kalau L kita tarik ke sini ya. Kalau F kita tarik miring ke sini ya. Lalu Q-nya ya. Q-nya adalah nilainya 74%. 74 ada di sini. Kita tarik garis lurus. Maka pertemuan dari tiga garis ini adalah plot dari ini ya, tektonik dari batuan asalnya. Di mana di sini dari kurva ini ya, kurva QFL dari modifikasi dari Dickinson ini menunjukkan kalau datanya ini berada di tatanan tektonik recycle orogen ya, atau orogen daur ulang ya, yang berada di zona-zona subduksi seperti itu ya. Lalu untuk data QM, F dan LT-nya ya, mungkin kita plot dulu dari yang L-nya ya, dari litiknya di sini ya 2%. Lalu LT ya, LT-nya 27%, berarti di sini ya kita tarik. Lalu kuarsa monomineralnya 73%, 73 ada di sini, maka dia ada di orogenic recycle. Mungkin seperti itu ya, untuk menentukan tatanan tektonik dari si batuan asalnya ya. Jadi sangat simpel ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut ya. Lalu yang selanjutnya adalah variasi kuarsa ya. Jadi analisis variasi kuarsa ini untuk mengetahui batuan asal atau provenance ini berdasarkan dari variasi kuarsanya ya. Berdasarkan dari variasi kuarsa monokristalin undulasi ya. Nah, undulasi ini maksudnya bergelombang ya. Nah, kuarsa monokristalin non undulasi ataupun kuarsa polikristalin 2-3 kristal ya, dan kuarsa polikristalin lebih dari 3 kristal ya. Jadi ada simbolnya tuh QMU ya, kuarsa monokristalin undulasi, QMNU kuarsa monokristalin non undulasi, QP 2-3 ini adalah kuarsa polikristalin 2-3, dan QP besar dari 3 ya. Nah, tingginya stabilitas kuarsa ini ya merupakan faktor yang menyebabkan melimpahnya kuarsa dalam pasir ya. Nah, batuan beku rata-rata dia mengandung kuarsa itu berkisar antara 12 sampai dengan 20% mungkin ya. Nah, kuarsa monokristalin berasal dari batuan beku plutonik ataupun batuan beku metamorf ya, dengan derajat yang rendah ya, yang memiliki karakteristik undulatory extinction ya, menurut Bosu dan kawan-kawan ya, tahun 1975 itu ya. Dan juga Tucker tahun 91 dan juga Sansoko tahun 2016 seperti itu ya. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi kan, batuan beku itu rata-rata kandungan kuarsanya itu antara 12-20% ya. Yaitu data dari Cloud tahun 1924 ya. Sedangkan batu pasir yang disusun oleh material yang berasal dari batuan beku itu ya, dia mengandung kuarsa itu range-nya itu 67-70% gitu ya. Nah, pengayaan seperti yang saya jelaskan tadi itu mengimplikasikan kalau tingginya stabilitas mekanis atau stabilitas kimia dari kuarsa ya. Seperti itu ya. Dan ini adalah diagram dari variasi kuarsa ya menurut Bosu tahun 75 ya, dan Tortosa tahun 91. Jadi di sini sebenarnya tinggal kita plotting aja jenis batuannya itu apa gitu ya. Maka kan kita dapat di mana
variasi kuarsanya gitu ya. Nah, ini adalah contoh hasil plotting dari sampel berdasarkan kandungan persentase nilai kuarsa monokristalin undulasi dan juga kuarsa monokristalin non undulasi ya, serta mineral kuarsa polikristalin 2-3 kristal dan juga yang hadir mineral nah, dari plotting klasifikasi diagram Bose dan Tortusa ini diketahui bahwa untuk batuan asal pada batu pasir dari sampel ini ya termasuk ke dalam batuan beku plutonik ya yang merupakan batuan granit yang telah mengalami metamorfosis dengan derajat yang rendah seperti itu ya. Sebenarnya ini tuh tinggal teman-teman plotting aja ya dengan apa namanya dari sampel batuan yang teman-teman temui di lapangan mungkin ya. Tapi kalau dia berada di nilai kuarsa polikristalinnya 2-3 ya, dia berada di atas ya. Tapi kalau dia berada kuarsa polikristalinnya besar dari 3, maka teman-teman plottingnya di bawah gitu ya. Contohnya ini adalah dia merupakan batuan beku plutonik ya, dan dia telah mengalami metamorf derajat menengah ya dan atas. Namun karena dia kuarsa polikristalinnya 2-3 unit kristal per butir, maka dia diplotting di sini seperti itu ya. Lalu dia di sini ya. Nah, di sini kita tahu dia batuannya adalah granit gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk plotting ini bukan dari persentase mineral ya, tapi dari jenis batuan yang teman-teman deskripsikan. Nah, lalu selanjutnya ya untuk paleoklimat ya atau iklim purba. Jadi iklim sangat dipengaruhi oleh posisi lintang bumi dan juga seberapa jauh jarak terhadap samudra ya. Nah, iklim tropis yang lembab ya atau humid secara umum berada lebih dekat dengan daerah khatulistiwa ya, dan iklim kering ya atau arid ya kita kenal ya hingga semi kering atau semi arid secara umum lebih jauh dari samudra ya atau berada di lintang subtropis. Jadi kalau kita yang ada di daerah tropis dia berada di ini ya iklim tropis dia maka ini ya humid ya atau lembab. Nah, proses pelapukan terjadi lebih efektif dan intensif ya di daerah yang beriklim humid ya daripada di daerah yang beriklim arid ya sehingga hingga semi arid mungkin ya. Nah, hal ini akan terlihat pada kondisi sedimen yang dihasilkan ya. Nah, batuan beku plutonik pada iklim basah ya mengandung sekitar 60% kuarsa ya, 27% feldspar ya, 13% fragmen batuan ya atau litik ya. Dan pada iklim kering ya, dia mengandung sekitar 27% kuarsa, 39% feldspar dan juga 34% fragmen batuan. Jadi kita lihat di sini kalau di daerah basah atau humid ya, dia kandungan kuarsanya itu tinggi ya, 60%. Tapi kalau di ini ya, di kering ya, arid sampai dengan semi arid atau semi basah, dia hanya sekitar 27% ya untuk kandungan kuarsanya ya. Sedangkan fragmennya ya atau litiknya dia lebih besar yang arid ya, sebesar 34%. Tapi kalau di ini di humid dia 13% hanya ya. Sedangkan untuk batuan metamorf ya, pada iklim basah mengandung sekitar 74% kuarsa. Sama ya, kuarsa untuk batuan metamorf dia lebih besar ya. 6% feldspar dan 20% fragmen batuan. Litiknya 20%. Pada iklim kering dia mengandung sekitar 29% ya, sangat jauh turun. 3% feldspar dan 68% fragmen batuan. Nah, ini adalah diagram yang digunakan ya untuk menentukan iklim purba ya atau paleoklimat. Menurut Sandner dan Duta ya tahun 86 dan juga Sandner dan kawan-kawan tahun 81 ya dalam Zupa di 1986. Nah, di sini dia berdasarkan plotting dari KFL ya. Dia di sini ada 4 jenis ya, ada plutonic source humid climate ya, lalu plutonic source arid climate, lalu metamorphic source humid climate ya. Yang lembab ini adalah metamorphic source arid climate yang di kotak ya.
Lalu untuk yang continental blocknya ini untuk arid ya, recycle orogen. Lalu ini untuk yang magmatic arc ya. Nah, di mana yang recycle orogen itu ada 4 ya. Pengelompokannya ada hot humid ya, ada humid, ada subhumid dan semi arid ya. Semi arid ini semi basah, semi kering ya. Subhumid ini semi basah, ini basah dan ini hot humid ya. Dia lembab tapi mungkin panas gitu ya fluidanya. Seperti itu ya. Oke, next ini adalah contoh plotting dari datanya ya. Nah, untuk penentuan iklim menggunakan untuk penentuan iklim menggunakan komposisi dari kandungan jumlah mineral kuarsa, feldspar dan litik ya atau QFL ini. Nah, berdasarkan data di sini ya, data ini ya, ada Q-nya untuk LP1 81%, Q-nya ya, F-nya 0, L-nya 19 ya, total 1%. Jadi ini ada 5 data ya. Nah, dari sini kita lihat ya, kalau kita plot, kita ambil yang sampel 1 aja ya, Q-nya 81%, T-nya di sini ya. Lalu F-nya 0%, 0 berarti di sini ya. Lalu N-nya 19%. Sini. Tarik. Nah, kira-kira di sini. Jadi sampel 1 yang warna hijau dia berada di humid. Seperti itu ya. Lalu LP9 yang merah ya. Oke, mungkin kita lihat yang inilah yang kuning 16. Q-nya 84% ya. Ini plottingnya salah. 84 di sini ya. Ya, 84. 1% ini. Tarik ke bawah. Hanya 15% di sini. Dia antara humid dan hot humid seperti itu ya untuk LP18. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk menentukan iklim purba ya teman-teman ya. Untuk persentase QFL ini bisa didapatkan dari analisa petrografi tentunya ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Tuh. Ada pertanyaan teman-teman terkait dengan ini ya, analisa batuan asal. Di presentasi saya itu hanya mungkin hanya menampilkan 3 parameter ya, di mana ada variasi kuarsa, lalu tatanan tektonik, dan juga paleoklimat ya, atau iklim purba. Dari pemaparan saya ada pertanyaan? Kalau nggak ada, mungkin kita akhiri perkuliahannya. Sepertinya tidak ada, Pak. Oh, Oke, ada satu ya. Silakan bertanya, teman-teman. Ya Pak, Novel Pak. Ya, silakan, Nova. Tadi kan sempat menyinggung tentang cekungan di depan busur dan belakang busur Pak. Ya. Yang membedakan proses pengendapan keduanya gimana Pak? Kalau proses pengendapan mungkin tidak jauh berbeda ya antara batuan ini ya, batuan-batuan yang pengisi cekungan depan busur dengan cekungan yang belakang busur ya. Karena mungkin ini ya prosesnya ya karena pelapukan, karena ada erosi dan lain-lain seperti itu ya. Dan media transportasinya juga mungkin ini ya ya bisa dari udara, bisa dari air juga, dan juga bisa dari gravitasi ya seperti itu. Cuman memang kalau di batuan yang memang dari ini ya, dari apa namanya, dari daerah-daerah magmatic arc gitu ya, karena dia berasal dari batuan beku, mungkin kandungan kuarsanya mungkin dia relatif lebih tinggi, mungkin seperti itu ya. Tapi dia tidak selalu seperti itu ya, karena memang dia ini ya, magmatic arc-nya itu berada di lempeng samudra itu ya, tentu kan kandungan kuarsanya dia relatif rendah ya, karena kan dia magmanya adalah magma yang ini ya,
magma primer ya, di mana sifat magmanya itu basah ya cenderung ya. Nah, itu. Jadi untuk menentukan tatanan tektoniknya itu ya dilakukan dengan cara memplotting nilai QFL-nya tadi. Ya. Jadi perlu sekali data QFL-nya ya. Sehingga dari data QFL itu kita bisa menentukan di mana tatanan tektonik dari si batuan asal ini, si batuan sedimen ini berasal maksudnya ya. Mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu Novel ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lain? Kalau teman-teman lihat gitu ya, deskripsi senior-senior teman-teman mungkin sangat banyak yang mengambil judul tentang batuan asal ini ya. Dan juga dari jurnal-jurnal mungkin juga banyak ya. Nah, parameter analisa untuk tatanan tektonik ini sebenarnya nggak cuma 3 tadi ya. Paleoklimat, lalu jenis kuarsanya, sama tatanan tektonik ya. Masih ada banyak lagi ya. Mungkin teman-teman bisa pelajari dari jurnal ataupun dari skripsi senior mungkin ya. Untuk hasil yang lebih baik seperti itu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain? Dia nggak. Kalau nggak ada mungkin saya minta tolong sama Kating. Siapa Kating? Halo Kating. Raja ya? Iya, Pak. Raja? Nah, Raja minta tolong dibuat absen ya. Tapi bukan di pertemuan yang sekarang aja ya, tapi di pertemuan dari 1 sampai ke 9 ini ya. Jadi teman-teman tolong videonya diaktifkan ya. Terus mungkin gimana ya caranya supaya susunan dari foto-fotonya ini bisa berubah-ubah gitu supaya terlihat capture-annya itu per pertemuan ya. Saya minta tolong seperti itu ya. Jadi mungkin nanti setelah 1 kali capture beberapa orang keluar terus masuk lagi ya supaya susunan di layarnya berubah gitu kan. Paham nggak Raja? Nah, oke, minta tolong ya. Berarti kita udah 10 kali pertemuan kan, termasuk UTS itu 8 sama Pak Wiki kan. Cuman dari Pak Wiki itu belum ada absennya. Sedangkan ini kan untuk prinsip stratigrafi ini kan saya harus buat laporan gitu. Jadi ada bukunya. Nah, minta tolong absennya itu kalian kerjakan hari ini ya. Nggak apa-apa ya? Baik, Pak. Nah, saya tunggu sampai jam 2 nggak apa-apa kan? Bisa lah ya. Kan tinggal capture aja. Oke. Saya jadi, hostnya sudah Raja ya. Ya saya tinggal live aja ya. Tolong teman-teman ini ya. Setting absennya ya. Kalau bisa tiap pertemuan itu atau setiap capture itu dia urutan dari orangnya itu beda-beda gitu ya. Oke. Oke, saya izin ya.